Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Brigita Martiasari, NIM saya 181310107. Alamat rumah saya Jalan PH Sulaiman. Di sini saya akan mempresentasikan sistematika proposal usaha saya. Jenis usaha saya adalah kuliner dan nama usaha saya adalah Bingka Ungu. Di bawah ini adalah foto produk usaha saya. Selanjutnya ada latar belakang. Bingka Ungu merupakan produk hasil modifikasi makanan khas daerah dari bingka kentang. Kue bingka kentang adalah salah satu makanan khas suku Banjar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada umumnya kue bingka dibentuk bunga kelopak 6, namun ada pula yang berbentuk bundar atau dipotong persegi. Rasanya sangat legit dan lembut yang menjadikan kue ini sangat dikenal masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Hal itulah yang mendasari inovasi penamaan kue ini sesuai dengan warna khas dari modifikasi kue bingka ungu ini, yakni warna ungu. Warna ungu ini berasal dari bahan dasar kue ini sendiri, yaitu ubi jalar ungu. Alasan kami menggunakan ubi jalar ungu sebagai pengganti bahan dasar aslinya yaitu kentang, karena ubi jalar ungu mudah didapat. Selain itu juga dipandang dari segi kesehatan, ubi jalar ungu mempunyai banyak sekali manfaat. Adapun khasiatnya, ubi jalar ungu bagi kesehatan diantaranya sebagai sumber antioksidan, penangkal kanker, pengendali konsentrasi gula dalam darah, makanan anti penuaan dini, menjaga kekenyalan kulit, menghindari terjadinya serangan jantung. Kue bingka ungu ini dibuat menyerupai bingka kentang, namun bahan dasarnya diganti dari kentang menjadi ubi jalar ungu. Untuk kemasannya, bingka ungu ini dikemas dengan menggunakan kemasan jadi dari bahan plastik transparan ukuran kecil. Positioning kue bingka ungu ini adalah memberikan citra rasa baru pada kue bingka untuk para konsumennya. Selanjutnya, analisis strategi. Yang pertama ada kekuatan. A. Kualitas. Kue bingka ungu atau bingu memiliki kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas dan cara-cara yang higienis. B. Ukuran. Kue bingka ungu atau bingu mempunyai ukuran yang lebih unik dari biasanya. Ukurannya lebih kecil dan bentuknya segi empat, namun dengan jumlah yang lebih banyak. Desain kemasan. Kue bingka ungu akan dibungkus dengan kemasan plastik siap saji transparan dengan alas kue dari kertas kemasan agar kemasan tetap terlihat lebih bersih. Kedua, kelemahan. Tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Selain itu, kue ini tergolong yang agak basah. Yang ketiga, ada peluang. A. Kue bingka banyak sekali peminatnya. Hal itu disebabkan oleh rasanya yang manis, gurih, dan enak. Kue ini sangat cocok dikonsumsi pada siang hari karena kue ini termasuk kue basah. Yang keempat, ada ancaman. Ancaman kami adalah adanya pesaing yang menjual berbagai macam makanan khas daerah lainnya yang dimodifikasi juga. Cara kami mengatasinya dengan membuat jumlah potongan yang lebih banyak, yakni sebanyak 4 potong per bungkusnya. Selanjutnya ada modal. Yang pertama, ubi jalar ungu 900 gram atau 0,9 dikali 8.000 sama dengan 7.200. Yang kedua, gula pasir 750 gram atau 0,75 dikali 12.000 sama dengan 9.000. Yang ketiga, telur ayam 9 butir atau 9 dikali 1.500 sama dengan 13.500. Yang keempat, tepung terigu 300 gram atau 0,3 dikali 10.000 sama dengan 3.000. Yang kelima, santan 600 ml sama dengan 4.000. Yang keenam, garam setengah sendok teh atau 300 rupiah. Yang ketujuh, minyak pisang 1.000 rupiah. Kemasan plastik 48 buah atau
48 dikali 100 sama dengan 4.800. Yang ke-9 isi staples 1.200. Yang ke-10 kertas label 3 lembar F4 atau 3 dikali 5.000 sama dengan Rp15.000. Isi gas LPG Rp10.000. Dan yang terakhir kertas makan Rp1.000. Total dari seluruh modal adalah Rp70.000. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua mencuci ubi jalar dan merebusnya hingga ubi jalar menjadi empuk. Yang ketiga menghaluskan ubi jalar rebus tadi. Yang keempat merebus santan dengan api kecil. Saat santan telah mendidih, tambahkan garam lalu aduk sebentar dan tunggu sampai santan tersisa setengah dari santan awal. Yang kelima, mengangkat santan yang telah direbus, lalu mendinginkannya. Yang keenam, mencampurkan gula pasir dan telur ayam dan mengocoknya sampai adonan menjadi setengah mengembang. Yang ketujuh, memasukkan tepung terigu dan ubi jalar yang sudah dihaluskan ke dalam adonan setengah mengembang tadi, lalu mengaduknya hingga tercampur secara merata. Yang kedelapan, mengoleskan mentega pada cetakan, lalu memasukkan adonan ke dalam cetakan. Yang kesembilan, mengukus adonan selama kurang lebih 45 menit, lalu dilanjutkan memasaknya dengan menggunakan oven selama 30 menit. Yang ke-10, mengeluarkan kue yang sudah jadi dari oven, lalu mendinginkannya selama kurang lebih 10 menit. Yang 11, memotong kue dan memasukkannya ke dalam kemasan yang telah diberi label. Yang terakhir, kue bingka ungu siap untuk dijual. Selanjutnya ada sumber modal. Sumber modal yang digunakan adalah dari tabungan pribadi untuk modal usaha. Yang kedua, mengandalkan aset untuk modal bisnis. Dan yang terakhir, mengajukan pinjaman. Selanjutnya ada metode promosi. Metode promosi yang digunakan adalah sosial media dan banner. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.